Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk minggu lalu mohon maaf kelasnya kosong ya. Jadi nanti mungkin kita akan mengganti di lain hari. Kita akan lihat nanti apakah waktunya cukup. Di hari ini kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu sejarah dan urgensi urban health. Ini sebenarnya sih harusnya disampaikan saat penyampaian RPS ya, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi ini saya jelaskan hari ini. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Sudah pada sholat ya? Sudah Ibu. Oke. Oke, sejarah dan urgensi urban health. Baca doa, belajar bersama dulu, silahkan. Biasanya saya masukin di PPT, cuman saya lupa ya. Gitu. Kelihatan hijau-hijaunya ya. Hijau, why I pick green, karena kota yang sehat adalah kota yang hijau, gitu ya. Ya, di sini ada yang tinggalnya di kota, ada yang tinggalnya di desa, ada yang tinggalnya di suburban. Apa bedanya? Ada yang tahu? Sebelum kita masuk ke materi, coba saya mau sambil lihat. Laptop saya kepanasan. Solihin. Iya Bu. Ya. Kalau kamu dengar kata kota itu apa yang ada di benak kamu? Kota itu tempat orang padat penduduk sih Bu. Tempat orang padat penduduk. Jadi yang ada di pikiran Solihin langsung kalau padat berarti kota gitu ya. Nah ya Bu. Oke, berarti kalau desa? Desa masih sepi Bu. Masih sepi. Iya. Oke, ada ide lain? Cindy Alfiana Sari? Ada Cindy? Ada Bu. Ya. Menurut kamu gimana Sin? Kota itu apa Sin? Kota itu kayak penduduknya banyak banget Bu. Beda kayak di desa. Kalau di desa kan lebih adem gitu. Kayak polusinya juga. Oke. Tadi ngomongin penduduk, kemudian adem sama polusi. It's something different ya gitu. Oke. Kalau misalnya ngomongin penduduk, artinya seperti tadi yang Solihin bilang, padat gitu kan. Tapi kalau misalnya adem, itu kaitannya sama apa sih? Apa sih yang bikin adem biasanya? Pohon ya? Pohon Bu. Iya, kamera saya rusak kayak gini. Oke, nah kamera saya agak ngeblur, nggak apa-apa ya. Oke, ini rusak kualitas yang HD-nya rusak. Oke, pohon. Kalau polusi kaitannya dengan Kendaraan. apa? Hasil pembakaran gitu ya, hasil pembakaran. Iya Bu. Yang dimana ketiga komponen itu memang memiliki keterkaitan dengan kota. Ya, ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu bahwa bukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu urban health ini menjadi mata kuliah baru yang masukkan ke dalam kurikulum mulai angkatan 2020
karena untuk menyesuaikan dengan visi misinya FKM ya. Visi misinya FKM itu menghasilkan lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang punya keahlian di bidang kesehatan perkotaan ya. Kenapa? Karena kita berlokasi di kota, kampus kita ya, walaupun belum tatap muka. Nih angkatan 2020 ada tidak mata kuliah yang sudah mulai tatap muka? Semuanya masih online? Masih Bu. Masih online. Masih online ya. Oke. Kalau nggak salah sih minggu depan ada yang mau mulai tatap muka. Nih kita gimana? Kita mau online atau tatap muka aja? Online. Online, Bu. Karena dari edaran, bentar, saya kesel. Dari edarannya rektor itu diperbolehkan. Mau online atau mau tatap muka diperbolehkan. Dari dekan juga sudah dikasih izin gitu ya. Kalau misalnya memang mau online, silakan komunikasikan dengan sekre supaya kelasnya disiapkan. Gitu. Kita online aja ya. Ada yang masih di rumah yang jauh dari kampus ya? Oke, so dalam materi hari ini kita akan membahas tentang beberapa poin. Saya lupa buatkan outline-nya. Intinya adalah sedikit tentang sejarah dan urgensi urban health. Kenapa sih penting kita mempelajari kesehatan perkotaan gitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tentang definisi kota. Di sini, di slide ini saya tampilkan beberapa definisi, ya, definisi yang sebenarnya yang paling dasar itu kita bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, di sini bisa dilihat bahwa kota itu apa sih? Masalah. Nah, menurut bahasa etimologinya, nah, secara harfiahnya dia berasal dari bahasa Sanskerta ternyata ya teman-teman ya. Sanskerta dengan bahasa aslinya adalah huta. Huta ya, huta. Kemudian maknanya secara harfiah adalah benteng, rumah, pangkalan, puncak gunung, dan keluarga. Kemudian kalau menurut maknanya, kota ini adalah bentuk kata kerja. Ya, yang artinya adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah. Jadi disebut kota kalau ada pemukiman yang ada bangunan rumahnya. Kemudian yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi yang tinggal di wilayah tersebut yang kita sebut kota, masyarakatnya berasal dari berbagai lapisan. Lapisan apa sih yang dimaksud? Ada lapisan sosial, lapisan ekonomi, ada lapisan ras, ya, ethnicity, dan lain-lain. Itu maksudnya adalah berbagai lapisan masyarakat. Nah, kalau makna kedua, ya, yaitu adalah daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern. Jadi ini hal-hal yang identik dengan perkotaan ya. Penduduknya terpusat, kemudian padat, lalu banyak fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian. Ini menurut KBBI. Kalau definisi yang ketiga, ini merupakan terjemahan dari bahasa asli Sanskertanya, ya, yang merupakan benteng, pangkalan, gitu ya. Jadi dinding tembok yang mengelilingi tempat pertahanan. Yang lebih kita pakai untuk definisi kota saat ini adalah definisi yang pertama dan yang kedua. Nah, kalau misalnya dari Wikipedia, kalau kalian googling itu bisa dilihat bahwa kota adalah pusat pemukiman.
Jadi banyak pemukiman tempat tinggal. Kemudian kegiatan penduduk yang punya batas wilayah administrasi dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Ini definisinya masih belum begitu jelas ya dari Wikipedia, karena watak dan ciri kehidupan perkotaan itu seperti apa gitu, masih kurang jelas. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, ini ada definisi tentang kawasan perkotaan. Nah, kawasan perkotaan adalah kawasan yang punya kegiatan utama bukan pertanian. Jadi jelas di kota tuh nggak ada yang bertani ya. Oke, kalau misalnya masih ada kawasan pertaniannya berarti bisa nggak disebut kota? Bisa nggak kira-kira? Delina, kalau masih ada daerah yang sebagian merupakan lahan pertanian, bisa disebut kota? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, kemudian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, kemudian ada pemusatan dan distribusi pelayanan jasa. Jadi di perkotaan itu banyak fasilitas karena dia terpusat ya, pelayanan jasa apa saja. Nah, yang dimaksud di sini adalah ada pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ya. Jadi biasanya kota atau kawasan perkotaan juga seringkali dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan. Nah, ibu kota pemerintahan ini bisa berupa ibu kota negara ya atau ibu kota provinsi. Gitu ya. Gitu. Makanya kenapa disebutnya ibu kota bukan ibu desa gitu ya. Karena secara struktur kawasannya itu layak dijadikan sebagai pemusatan distribusi pelayanan jasa. Jadi jasa ini yang luas gitu ya. Termasuk nantinya adalah jasa pelayanan kesehatan. Tapi jasa pelayanan kesehatan ini beda. Enggak cuman harus terdistribusi merata dan baik di perkotaan, tapi juga seharusnya di pedesaan gitu. Nah, tentang definisi ada yang mau ditanyakan? Jelas? Maaf ya kalau ada backsound taman kanak-kanak ya. Oke. Kalau tidak ada, nah ternyata kota pun ada klasifikasinya. Tadi kalau kata Solihin padat penduduk gitu ya. Kalau udah padat disebut kota. Ternyata tidak semua kota itu padat. Ya, selama dia ada pemukiman, kemudian tidak ada pertanian, banyak pelayanan jasa, walaupun jumlah penduduknya tidak begitu banyak, dia masih disebut kota. Dan juga ini berdasarkan jumlah penduduk ya. Ada juga penentuan tentang luas area, tapi sih luas area tidak menjadi mutlak ya. Luas area tidak menjadi mutlak karakteristik suatu wilayah dikatakan sebuah kota, karena ada yang disebut kota kecil, bahkan sampai disebut kota megapolitan. Itu ya. Ini dilihat dari densitasnya. Densitas itu adalah kepadatan penduduknya. Kalau yang kota kecil itu dia berjumlah 20.000 sampai dengan 50.000 jiwa penduduk. 20.000 sampai 50.000 biasanya adanya di kota-kota mana ya? Di Pulau Jawa ada nggak kota yang jumlah penduduknya segini? Kayaknya nggak ada ya, karena Pulau Jawa tuh padat sekali gitu. Kemudian ada kota sedang. Nah, kota sedang itu berjumlah 50.000 sampai 100.000 jiwa penduduk. Ya. Lalu ada kota besar. Nah, kota besar itu di atas 100.000 sampai 1 juta jiwa. Itu nanti saya akan tugaskan kalian untuk mencari kota-kota di Indonesia, ya, kota ya, bukan kabupaten, bukan desa gitu. Kota mana saja yang termasuk kategori kota kecil, kota sedang, kota besar, lalu ada kota metropolitan. Nah, kalau kota metropolitan itu jumlah penduduknya 1 sampai 5 juta jiwa. Dan yang terakhir kalau adalah kota megapolitan. Kalau megapolitan jumlah penduduknya lebih dari 5 juta jiwa penduduk. Kalau di DKI, nah, DKI Jakarta itu provinsi ya teman-teman. Ya, ada berapa kota di DKI?
Jadi kadang-kadang orang suka nangkepnya DKI itu kota gitu ya. Padahal dia adalah provinsi ya, provinsi yang menjadi ibu kota. Ya aneh ya kalau di US gitu. Apa namanya? Ibu kotanya apa? New York City kan? Ya, New York City masih ibu kota. Apa DC, Washington? Sekarang apa sih ibu kotanya US? Kalau Malaysia lah tetangga kita, Kuala Lumpur gitu ya. Kuala Lumpur itu ibu kotanya Malaysia dan dia kota, gitu kan? Dia kota, dia bukan provinsi. Tapi kalau DKI Jakarta itu adalah ibu kotanya Indonesia, tapi dia bukan kota, dia provinsi. Artinya terdiri atas beberapa kota dan kabupaten. Coba mau tanya dulu, kita lagi mau ngomongin wilayah yang berada di sekitar kita ya. Saya mau tanya Siti Zulaiha. Siti Zulaiha ada? Siti Zulaiha? Ada, Bu. Ada, oke. Di DKI ada berapa kota Siti Zulaiha? Ada 4. Ada 4. 5. Yang benar. 4 apa 5? Hah? 5 apa 4? Sri Wulandari. Iya, hadir, Bu. Nah, ada berapa? Jangan takut-takut ya, kita diskusi ya. Salah juga nggak apa-apa. Kalau kamu udah pinter nggak usah sekolah lagi kan, nggak usah kuliah. Nggak apa-apa, kita diskusi. Siti Zulaiha. Tadi saya nanya sebelumnya. Sri ya, Sri. Berapa Ya, Bu. Sri? Ada 5, Bu. 5. Kota apa aja? Kota Madia, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Ada 5 ya. Jakarta Barat, Timur, Selatan, Pusat, Utara. Ada kabupatennya nggak? Delina. Delina, benar kan? Ada kabupatennya nggak Delina? Ada itu. Ada. Kabupaten apa? Kalau nggak salah Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Seribu. Ya, ada Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, kalau kita lihat distribusi penduduk di Provinsi DKI Jakarta di setiap kotanya, ya berarti kan kalau ngomongin kota Kepulauan Seribu nggak jadi masuk kategori ya. Kenapa sih Kepulauan Seribu nggak masuk kategori kota, dia masuk ke kabupaten? Kenapa? Karena masih ada lahan pertanian di sana gitu kan, masih banyak penduduknya bertani gitu. Kemudian juga bukan menjadi pusat pelayanan, ya. Susah kan nyari pelayanan jasa di Kepulauan Seribu gitu. Nah, kalau di kota-kota yang 5 itu semuanya disebut kota. Kenapa? Karena pertama tidak ada lahan bertani, kemudian banyak pusat pelayanan jasa ya, dan jelas pemukiman penduduk yang memiliki beragam level atau strata gitu ya, strata baik sosial, ekonomi, agama, budaya, suku ya. Nah, dari jumlah penduduknya, kalau DKI Jakarta kita lihat setiap kota madianya itu masuk ke dalam kategori mana? Kota metropolitan atau kota besar atau kota sedang, kecil atau megapolitan? Setiap kota madya di DKI Jakarta itu masuk ke dalam kategori kota metropolitan. Ya, kenapa? Nanti kamu silakan cek masing-masing kota madya berapa jumlah penduduknya. Itu lebih dari 1 juta jiwa. Ya, pokoknya patokannya yang lebih dari 1 juta jiwa disebut sebagai kota metropolitan. Nah, kalau misalnya Tangerang Selatan, sekarang kita ngomongin wilayah yang berada di wilayah yang menjadi lokasi tempat kampus kita berada ya. Tangerang Selatan itu kota. Sebenarnya itu merupakan pemekaran gitu ya, pemekaran dari dulunya apa sih? Tangsel ada yang tahu nggak? Sebelum jadi Provinsi Banten dia masuknya sebagai apa? Kota Tangerang Selatan berdiri tahun berapa? Ada yang tahu? Intinya gini, yaitu sebagian adalah wilayahnya DKI, Jakarta Selatan khususnya gitu ya.
dan juga sebagian adalah wilayah Banten. Dulunya itu bukan Banten, ya, dulunya itu bukan Banten. Dan Tangerang Selatan merupakan satu kota yang memiliki titik strategis. Kenapa? Karena berbatasan dengan kota dan kabupaten. Ya, kota pertama ada kota Jakarta Selatan, yang kedua adalah kota Depok, yang ketiga adalah kota Tangerang, ya. Lalu kota apa lagi yang berbatasan dengan Tangerang Selatan? Itu ya, Kabupaten Tangerang juga berbatasan dengan kota Tangerang Selatan ya, dan Kabupaten Bogor. Ya, tapi tidak kota Bogor ya, tidak kota Bogor. Ya, batasannya dengan Kabupaten Bogor. Artinya Tangerang Selatan merupakan wilayah strategis gitu ya. Yang kemudian kenapa disebut kota? Karena tidak ada lagi yang bertani. Walaupun kalau kamu main-main ke daerah Keranggan Setu yang batas-batas ke Kabupaten Tangerang ya, yang bukan Serpong. Serpong kesanaan kan Setu, bener ya, Setu Keranggan itu. Ada yang daerah sana tinggalnya. Itu masih banyak yang bertani gitu ya. Ya, masih banyak bertani, tapi sih memang dominannya berkebun ya. Kebun-kebun tuh masih banyak pisang gitu ya, terus kebun apa lagi ya. Pokoknya banyak yang kebun. Dulu saya PBL di sana. Kan kalian tahu ya, saya satu di UMJ ya, sama kayak kalian sekarang nih. Nah, dulu saya PBL di sana. Dan jadi apa ya, mau disebut kota, makanya sempat ada istilah Tangsel tuh masuk ke suburban. Suburban tuh belum sempurna menjadi sebuah kota, tapi juga tidak layak disebut sebagai kabupaten atau desa gitu ya. Jadi dia disebutnya sebagai kota. Nah, ini nanti setelah ini saya akan berikan penugasan untuk cari. Jadi teman-teman supaya kenal dulu bagaimana karakteristik dan distribusi penduduk di perkotaan di Indonesia gitu ya. Nanti aja tapi. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, dibentuknya suatu kota dalam suatu wilayah atau negara itu punya fungsi ya. Jadi ada 3 fungsi utama sebuah kota, yaitu yang pertama sebagai pusat pemerintahan, jelas biasanya kantor-kantor kepala daerah itu adanya di kota ya, bahkan presiden, kementerian semuanya ada di kota. Kenapa? Karena kaitannya dengan akses gitu ya. Kemudian ada apa lagi sebagai pusat pendidikan. Nah, makanya kenapa kalau misalnya ini khususnya adalah universitas. Jadi kalau misalnya patokan pendidikan dasar, karena dari Kementerian Pendidikan itu kan kita punya prinsip wajib belajar 9 tahun. Artinya nggak boleh membatasi akses pendidikan kepada mereka yang baik tinggal di kota maupun di pedesaan. Nah, yang disebut pusat pendidikan di sini adalah lebih kepada pendidikan perguruan tinggi. Makanya kenapa kampus-kampus ternama, kampus-kampus negeri, kampus-kampus yang memiliki kualitas baik itu berada di perkotaan, bukan di desa. Oke? Nangkep ya maksud saya ya, pusat pendidikan itu lebih ke sana karena yang wajib belajar 9 tahunnya itu artinya harus ada pendistribusian secara merata untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah gitu. Jadi orang-orang yang tinggal desa juga bisa mengakses pendidikan yang baik gitu. Kemudian sebagai pusat informasi. Kenapa? Karena pusat informasi ini berkaitan dengan pusat pemerintahan dan pusat pendidikan. Jadi kalau misalnya kayak kalian nonton TV pemberitaan kan banyaknya dari kota DKI kan, karena dia ibu kota gitu ya. Atau kadang suka ada informasi-informasi penting dari perkotaan lainnya gitu kan, misalnya ibu kota provinsi-provinsi yang lain. Karena sebagai pusat informasi, kalau kita kaitkan dengan teknologi sekarang, ini saya nggak nulis ya, saya jelasin. Jadi boleh misalnya menurut kalian penting buat dicatat, silakan dicatat gitu. Kalau misalnya kita kaitkan dengan teknologi sekarang, pusat informasi ini lebih kepada pemerataan jaringan internet misalnya ya, akses terhadap teknologi juga gitu. Kenapa? Karena pusat informasi nggak kayak dulu. Kalau dulu pusat informasi terbatas pada akses surat kabar, radio, misalnya ya televisi gitu kan. Tapi kalau sekarang justru mayoritas penduduk di Indonesia maupun di seluruh dunia itu butuh pusat informasi berdasarkan aksesibilitas internet gitu. Karena kalau sudah ada koneksi internet, kita bisa dapat informasi apa aja gitu kan, dari belahan dunia mana saja gitu. Nah, tapi walaupun misalnya di daerah pedesaan juga sudah mulai ada jaringan internet dan lain-lain, tapi jelas pasti kualitasnya berbeda dengan di perkotaan gitu ya. Jadi masih kota ini masih punya fungsi sebagai pusat informasi. Kayak gitu.
Kemudian, nah ini ciri-ciri kota berdasarkan fisik dan karakteristik masyarakatnya. Nah ini sebenarnya sih kalau dari karakteristik masyarakat apa namanya, harusnya bisa lebih dinamis ya karena sekarang sudah modernisasi gitu. Tapi nanti kita lihat apakah ini masih sesuai dengan kondisi masyarakat perkotaan atau tidak. Karena apa? Gini teman-teman, uniknya ilmu Kesmas itu dibandingkan ilmu-ilmu kesehatan lainnya ya, orang kesehatan masyarakat adalah apa namanya, ahli kesehatan non medis yang paling banyak harus belajar mengenai kehidupan sosial masyarakat. Kenapa? Karena sasaran kita adalah populasi. Ya, jadi kita harus betul-betul belajar bagaimana mengenal karakteristik masyarakat. Nah, makanya kenapa ada mata kuliah urban health ini. Jadi teman-teman tuh ditanamkan karakteristik masyarakat perkotaan tuh kayak gimana sih? Oh, ternyata beda dong saat kamu ngadepin orang kota sama orang desa. Beda gitu ya. Walaupun ini tidak terlepas dari maksudnya ini terlepas dari mana kita berasal. Beda ya. Ini lebih kepada mempersiapkan kalian bagaimana kita menghadapi orang perkotaan beserta karakteristiknya, beserta kondisi wilayahnya gitu. It doesn't matter misalnya kita berasal dari kota atau dari desa, it doesn't matter. Karena yang lebih ditekankan di sini lebih ke skill-nya kita sebagai calon SKM gitu ya. Nah, kalau kota secara fisik mungkin teman-teman bisa menangkap tadi kan sudah ini ya, sudah ada beberapa yang menjawab padat, polusi gitu kan, nggak adem gitu-gitu ya, gersang dan lain-lain. Nah, kalau secara fisik biasanya kota punya gedung pemerintahan, kemudian punya gedung hiburan dan perkantoran ya. Jadi pilihan hiburannya lebih banyak karena sebenarnya keberadaan fasilitas hiburan ini berdasarkan jumlah penduduk gitu. Semakin banyak penduduk kan berarti semakin banyak orang yang butuh hiburan gitu ya. Makanya kenapa pusat hiburan lebih banyak di perkotaan. Kemudian lahan parkir yang cukup, tadi juga kaitannya dengan kepadatan penduduk, kemudian sarana olahraga. Nah, sarana olahraga ini sebenarnya agak sulit kalau misalnya dikaitkan dengan lahan terbuka. Misalnya lapangan sepak bola, lapangan voli gitu ya. Kemudian yang lain-lain yang butuh tempat ruangan terbuka karena biasanya kota punya keterbatasan luas lahan dibandingkan di desa. Kalau ngomongin sarana olahraga kayak lapangan sepak bola, kita ke desa akan lebih banyak ketemu ya nggak? Tapi yang main dikit gitu ya. Yang main dikit atau paling anak-anak daerah situ aja yang main gitu. Beda dengan di kota. Ya, di kota ini sarana olahraganya lebih kepada sarana olahraga modern yang mungkin tidak butuh banyak memakan lahan gitu ya. Seperti pusat-pusat fitness ya, fitness center, gym gitu ya dan lain-lain itu kan udah pakai penunjang teknologi ya kayak ada alatnya ya, ada treadmill dan lain-lainnya gitu kan yang tidak butuh banyak lahan. Kemudian punya daerah terbuka. Ini ya mesti hijau sebenarnya ya karena udah ada aturannya tentang paru-paru kota tapi kita nggak tahu apakah setiap kota tuh mematuhi aturan ini atau tidak. Kemudian hunian rumah yang dapat digunakan masyarakat berekonomi rendah, sedang dan elit. Nah, kalau kamu mau lihat variasi pemukiman yang sangat beragam, lihat di kota. Ya, kalau di desa mungkin cenderung homogen gitu kan. Bahkan banyaknya masih rumah adat gitu ya. Kayak misalnya di daerah Sumatera yang masih apa namanya? Kental adat Melayunya, masih banyak rumah-rumah panggung gitu ya misalnya ya. Tapi kalau misalnya di daerah Jawa banyak rumah dengan aksen-aksen Jawa. Tapi kalau misalnya di Jakarta atau di kota-kota besar itu sudah mulai beragam. Desain rumahnya udah nggak jelas gitu. Yang penting rumah kotak-kotak gitu ya. Ada pintu, ada ruang tengah, ada kamar mandi. Nah, itu buat yang masyarakat berekonomi rendah. Misalnya bahkan pun kamar mandi sharing, pakainya MCK, ya kan? Terus sedang dan elit. Sedang yang menengah, elit itu yang ekonomi ke atas ya. Nah, bentuk pemukimannya pun beda-beda. Sekarang sudah ada rusun gitu ya, sudah ada apalagi apartemen. Apartemen sama rusun juga punya
definisi yang berbeda ya nggak? Kalau kamu dengar kata-kata rusun, kira-kira biasanya ditempati oleh golongan ekonomi menengah ke bawah atau ke atas? Bawah. Kalau kita dengar istilah apartemen, kira-kira menengah ke bawah atau ke atas? Ke atas. Atas. Dan keduanya, kalau kita dengar istilah penthouse, itu menengah ke atas apa ke atas banget? Atas banget. Ke atas banget. Artinya di semua kriteria dan kategori pemukiman pun itu semua ada di Jakarta gitu. Kita mau nyari rusun yang kumuh banget atau mau nyari penthouse yang mewah banget itu ada di perkotaan. Kok saya ngomong Jakarta ya, di perkotaan gitu ya. Di perkotaan itu ada. Nah, dan dia punya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah kata lainnya seperti pusat kota. Apa ya? Kalau Jakarta mungkin Monasnya kali ya, alun-alun ya, taman-taman terbuka, luas, tempat berkumpulnya masyarakat. Kalau di kota lain, Bandung ada alun-alunnya ya. Bandung ada alun-alunnya, terus kota-kota apa lagi? Hampir semua kota ada alun-alunnya. Kalau di Banten kayak di Rangkas Bitung tuh ada alun-alunnya gitu ya. Terus di daerah Jawa, saya nggak begitu hafal nih wilayah Jawa. Ada yang tinggal di Jawa? Di kota apa misalnya Jawa Tengah atau Jawa Timur, pasti ada alun-alun. Pare misalkan dari Pare kan, di Pare pun ada alun-alunnya kan. Alun-alunnya tapi kota Kediri ya, alun-alun kota Kediri karena Pare itu masuknya kabupaten. Nah, kalau ciri masyarakatnya itu terima tidak terima memang seperti ini ya. Jadi bahkan orang yang berasal dari desa kemudian tinggal lama di kota, karakteristiknya akan terbawa. Ya, sifat apa individualisme dan egois. Ini nggak cuma di Indonesia ya teman-teman, tapi juga di seluruh dunia ya memang kayak gini karakteristik orang kota. Kenapa? Karena mereka beragam, kemudian punya aktivitas yang berbeda-beda, beda dengan daerah pedesaan yang mayoritas misalnya pekerjaannya ya kalau tidak bertani, berkebun ya, yang mereka kerjain bareng-bareng gitu ya. Kalau di kota kan yang masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi secara tidak langsung ini membentuk karakter. Ya, bersifat individualis dan egois. Egois ini dalam hal bukan berarti tidak peduli satu sama lain, tapi dalam konteks tertentu memang terlihat lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Coba tinggal di kota, kira-kira kenal nggak tetangga sebelah? Belum tentu ya, belum tentu kenal tetangga sebelah gitu. Bahkan mau nyapa aja malu kayaknya ngetok pintu. Nggak kenal, malu gitu kan, beda kan dengan di desa gitu ya. Kemudian hubungan sosial pun demikian ya, memiliki sifat Gesellschaft. Gesellschaft ini artinya adalah kebutuhan individu lebih utama. Seperti itu, dan pandangan hidup yang dimiliki lebih rasional. Kenapa ngomongin rasional ini kaitannya sama pendidikan? Kita tahu tadi bahwa kota adalah pusat pendidikan. Makanya gini, sebenarnya ya, saya mungkin agak melebar, tapi saya ingin memberikan value ini kepada kalian bahwa salah satu hikmah yang bisa diambil dari adanya pandemi, ya, dari adanya pandemi ini adalah pemerataan pendidikan. Kenapa? Karena kita tahu kampus-kampus bagus itu adanya di kota, gitu kan? Dan banyak orang-orang yang tinggal di pedesaan dengan beberapa keterbatasan dia nggak bisa kuliah di sana, gitu ya. Mungkin keterbatasan ekonomi kan nggak semuanya dapat beasiswa, gitu kan? Nggak semuanya pintar, gitu kan? Nah, kemudian dengan adanya pandemi ini ternyata dibuka kelas daring, kemudian siapapun dari pulau manapun itu bisa loh mendaftar dan ikut kuliah selama ada akses internet gitu ya. Ini terjadi juga dengan misalnya di UI gitu, di kampus saya ketika saya kuliah itu bahkan profesornya pun mengakui saya senang. Ya, beliau senang. Kenapa? Karena selama ini UI itu mahasiswanya ya paling dari daerah Jabodetabek. Pun kalau dari luar kota ya harus tugas belajar gitu, kayak PNS-PNS Dinas Kesehatan atau dari mana gitu ya, yang emang diutus sama tempat kerjanya buat sekolah di UI gitu. Tapi dengan adanya pembelajaran daring ini, justru orang-orang yang memiliki keterbatasan akses untuk datang ke UI bisa menjadi mahasiswa UI gitu ya. Yang penting lulus tesnya gitu kan, yang penting lulus tesnya. Itu ada note-nya, maksudnya sama juga dengan di UMJ sebenarnya kan kalian bisa kuliah dari rumah, lebih hemat dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian
Rasionalisme ini tadi yang saya bilang didasari dari tingkat pendidikan, ya, berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Kemudian mempunyai segresi keruangan. Segresi keruangan itu artinya apa? Nggak bisa lihat ruangan yang lega gitu ya, karena terbiasa hidup dengan keterbatasan ruang gitu. Kayak kenapa harga lahan di perkotaan pun sangat mahal gitu ya. Dan karena beragam, maka cenderung dianggap lebih toleransi ya. Walaupun nggak semua orang kota itu toleransi kan. Tapi ini kita ngomong general, toleransi dalam norma-norma agama khususnya gitu dan juga budaya ya. Karena nggak ada satu kota pun yang cuma terdiri atas atau didominasi oleh satu suku atau satu agama tertentu gitu ya. Nah, tadi kita lagi ngomongin kota. Ada pertanyaan nggak tentang kota? Ya, kita udah kenal nih karakteristik kota gitu ya. Nah, kemudian mau kita kaitkan sama kesehatan gitu. So, sehat itu apa sih? Pasti udah dapat semua dong. Ya kan? Udah dapat semua dong tentang definisi sehat. Jadi, sehat itu apa? Ternyata sehat adalah keadaan sejahtera ya. Kalau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 ini, badan, jiwa, sosial yang memungkinkan seorang untuk hidup secara sosial dan ekonomis. Jadi sebenarnya sehatnya fisik gitu ya, badan, tapi tujuannya untuk hidup sosial dan ekonomi. Jadi sebenarnya badan sehat, tapi kalau nggak berguna secara sosial sama ekonomi, berarti dia nggak sehat, gitu ya. Karena kehidupan sosial dan kehidupan ekonominya nggak sehat, gitu. Ya, ini Undang-Undang Kesehatan Nomor 23. Nah, aspek-aspek ini, ya, aspek fisik, jiwa, dan sosial ini yang akan kita bahas nanti dalam permasalahan kesehatan perkotaan. Ya, saya nanti kasih overview gitu. Nanti dalam presentasi kelompoknya akan dibahas secara spesifik oleh kelompok per masing-masing isu. Ya, nanti saya ada trigger dari buku Urban Health ya. Kemudian kalau dari WHO tahun 1948 ini sampai sekarang masih ya, definisinya sangat global. A state of complete physical, social, and mental well-being. Sebenarnya mirip sama yang atas ya. Complete physical, ya, social and mental well-being. Kesejahteraan fisik, sosial, dan mental yang sempurna. Jadi ini susah banget nih tercapai, soalnya harus tiga-tiganya gitu. Jadi masyarakat kita masih enggak bisa dibilang, misalnya angka-angka kesakitan penyakit menular udah turun, misalnya penyakit tidak menular udah turun, tapi kemudian masyarakatnya sering tawuran gitu ya, atau ada bullying gitu ya, dan lain-lain. Itu kira-kira udah disebut sehat atau belum? Belum gitu ya. Terus misalnya ekonomi menengah ke atas, berpendidikan tinggi, bertubuh sehat, tapi ternyata misalnya mengalami kekerasan seksual. Itu kira-kira udah sehat atau belum? Belum, Bu. Belum. Maka aspek kesehatan masyarakat itu luas sekali, teman-teman. Ini yang perlu ditanamkan. Jadi nanti saat kalau diminta cari topik gitu ya, cari topik apa sih yang mesti dikaji, ya jangan itu mulu gitu. Karena banyak, kamu bisa lihat dari masa kesehatan mentalnya, entah itu mental remaja atau mental dewasa gitu ya, mental perempuan misalnya, atau mental lansia. Terusnya sosial, kehidupan interpersonal antar sesama manusia gitu, dan atau kondisi fisik. Kalau kondisi fisik berarti udah ngomongin penyakit gitu kan ya, yang kadang-kadang mahasiswa itu terbatas sama ini doang gitu, sama kondisi fisiknya doang, padahal health-nya itu masuk ke dalam dua aspek yang ini. Not merely the absence of disease, of infirmity. Jadi nggak cuman kondisi tubuh seseorang yang nggak sakit atau nggak cacat. Infirmity itu cacat ya, nggak cacat gitu secara fisik gitu. Itu tentang definisi sehat. Ini saya cuman ngulang sebenarnya kan. Nah, so apa itu kesehatan perkotaan? Ini saya ngambil dari buku ya, dan saya agak pusing nerjemahinnya, jadi saya copy aja. Ya nanti saya jelasin pakai bahasa Indonesia kok. Oke, nggak masalah ya. Bukunya udah saya share sih. Kalau kamu baca-baca ulang silahkan, ada di situ. So, urban health ya refers to the study of the health of urban population. Jadi studi yang mempelajari tentang kesehatan populasi perkotaan, sesimpel itu. Tapi kita tahu tadi kota aja kompleks.
Jangan populasinya aja kompleks, definisi sehatnya aja kompleks. Jadi kebayang dong sekompleks apa permasalahan kesehatan yang ada di perkotaan, gitu ya. Baik kesehatan fisik, sosial maupun kesehatan mentalnya, gitu. Nah, kalau kesehatan perkotaan itu ada 2 aspek yang prinsipal, gitu ya. Pertama adalah deskripsi dari kesehatan populasi perkotaan itu sendiri, ya. Baik kondisi partikular subgroups itu di internal kota itu atau within cities, antar kota, ya, dari hanya di satu kota atau antar kota. Lalu hal penting lain dalam urban health adalah ini, understanding of the determinant of population health in cities. Jadi nanti teman-teman yang pertama kali perlu diidentifikasi adalah determinan. Determinan itu apa sih? Udah belajar social determinant of health? Biological determinant of health udah belajar ya? Belum? SDH ada nggak? Social determinant of health tuh kayaknya mata kuliah pilihan deh. Belum ya? Belum belajar ya? Nah. Kok ada? Kalau ada. Ada tuh bukannya angkatannya si itu ya? Halo? Ada? Ngambil urban health juga? Sehingga saya ada bukan angkatan ini. Angkatan yang satunya lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sampai mana? Nah, determinan itu adalah apa ya? Faktor yang menjadi penyebab gitu ya, faktor yang menjadi penentu kondisi kesehatan populasi di perkotaan. Nah, kalau ngomong kesehatan berarti bisa kesehatan fisiknya, bisa kesehatan mentalnya, atau kesehatan sosialnya. Nah, with particular attention to how characteristic of cities themselves may affect the health of urban population. Jadi kita selain kita mempelajari determinan kondisi kesehatan masyarakat perkotaan, tapi kita juga mempelajari karakteristik perkotaan itu sendiri, bagaimana kondisi perkotaan bisa berdampak pada kondisi kesehatan populasinya. Ngerti nggak? Karena dia tinggal di kota, jadi dia sakit itu gitu loh. Kalau dia nggak tinggal di kota, dia nggak mungkin sakit itu. Itu spesifiknya, gitu ya. Kayak kita ngomongin DBD. DBD di kota sama DBD di desa. Banyakan mana? Kira-kira. Kita ngomongin kesehatan fisik dulu nih. Iqbal. Ada Iqbal? Iya, Bu. DBD di kota sama DBD di desa banyakan mana? Lebih banyak mungkin di desa, Bu. Benar. Demam berdarah DNG. Gimana, Bu ya? Kayaknya sih lebih baik di desa, Bu, karena masih banyak apa ya, kayak kebun gitu, jadi pasti banyak nyamuk, Bu. Yakin. Apa Itu persepsi apa data? Fania. DBD di desa sama DBD di kota banyakan mana? Banyakan di desa kayak Kenapa di desa? kota. Kota. Nyamuk di desa bawa penyakit enggak? Saya tanya. Oh, bawa tergantung. Kita ngomongin di desa banyak nyamuk karena banyak kebun misalnya ya. Nah, nyamuk di desa banyak bawa penyakit enggak? Spesifiknya Aedes aegypti hidupnya di kebun. Karakteristik Aedes, udah belajar penyakit menular? udah, Bu. Udah. Oke. Kan yang vektor penyakit DBD apa? Suhaimah, ada Suhaimah? Iya, Bu. Ya, vektor penyakit DBD apa Suhaimah? Nyamuk, Bu. Nyamuk apa? Nyamuk apa namanya?
Nyamuk Aedes bukan, Bu? Ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, sekarang pertanyaannya nyamuk Aedes aegypti itu tinggalnya di mana? Berkembang biaknya di mana? Bani Adam. Ya, Bu. Ya, nyamuk Aedes aegypti tinggalnya di mana? Berkembang biaknya di mana? Di kebun? Di ini, Bu. Di air bukan, Bu? Ya. Salah ya? Ini yang ngajar Evit menular siapa? Belajar DBD nggak? Ini baru satu penyakit nih. Belajar DBD nggak? Penyakit akibat vektor nggak? Penyakit menular akibat vektor belajar nggak? Ntar kamu semester 6 ini loh, PBL. Nanti edukasi masyarakat loh. Kamunya belum ngerti gimana nih, ntar mau jelasin apa ke masyarakat. Najma, Genangan air bukan, Bu? iya genangan air. Genangan airnya kayak gimana? Semua nyamuk butuh air untuk bertelur, ya nggak? Selokan ya, Bu? Selokan. Lebih suka air yang jernih atau air yang kotor? Kalau DBD, Aedes aegypti. Jernih, Bu. Yang jernih atau yang kotor? Air bersih, Bu. Air bersih. Air bersih. Ya, genangan air bersih. Terus tadi saya ngomong banyakkan di desa apa di kota. Ini nggak ada hubungannya sama kebun ya teman-teman ya. Oke, kita ngomongin logisnya dulu. Nih, jadi apa ya? Kita belajar. Nih, saya nggak tahu nih, apakah kalian? Nanti saya mau lihat dulu presentasinya. Kalau enggak, nanti saya rombak, saya bikin SCL aja supaya analisisnya jalan, gitu ya. Nah, DBD itu lebih banyak di daerah perkotaan. Kenapa? Bukan karena bukan karena tadi dijawab banyak di desa, karena desa masih banyak kebun, bukan. Nyamuk itu punya keterbatasan jarak untuk terbang. Ya. Bisa nggak dia terbang sejauh 10 km misalnya? Ya enggak, keburu mati gitu ya. Mendingan naik ojek ya kan. Nah, kalau misalnya jarak antar rumah di perkotaan sama di pedesaan, padat mana, dempet-dempetan mana? Kota, Bu. Kota. Jadi kalau nyamuk nemplok dari satu orang ke orang lain lebih gampang di kota apa di desa? Kota, Bu. Kota, ya. Genangan air itu karena, apa kaitannya kota dengan genangan air? Karena kota itu lahannya terbatas. Oke, daerah resapan airnya sedikit, ya nggak? Kamu lihat jalanan aspal semua kan? Ya, jalanan aspal semua. Jadi airnya masuk nggak ke tanah? Enggak toh? Ya, entah hujan, entah apa, air itu akan tertampung gitu. Kamu jangan nyari nyamuk Aedes aegypti di selokan atau di kali, itu nggak ada teman-teman. Adanya di mana? Adanya di bak mandi, adanya di pot bunga, yang nampung air hujan nggak sengaja. Itu kan bersih ya, nggak ada kontaminasi kuman-kuman lain ya. Beda sama selokan kan. Adanya di mana? Adanya di tatakan dispenser. Tahu tatakan dispenser? Kan ada bolong-bolong tuh buat naruh gelasnya. Dispenser air, tahu kan? Nah, siapa yang nggak suka buangin air dari situ? Tahu nggak tuh sarang nyamuk Aedes aegypti? Nah, itulah yang menjadi tempat perkembangbiakannya nyamuk. Kok saya jadi jelasin DBD nih. Kemudian baru satu ya. Kemudian, tapi gini, maksud saya, kamu harus paham di luar kepala itu gitu. Kan kita edukasi masyarakat. Kalau kamu ngomong Aedes aegypti hidup di kebun, aduh kamu nggak boleh lulus dulu jadi SKM berarti ya. Ini saya kasih tahu. Ntar kita akan bahas beberapa case penyakit menular, tidak menular, tapi tolong disesuaikan. Nanti banyak baca ya, banyak baca. Gitu. Artinya gini, kondisi penyakit menular pun berbeda di kota
dan di desa. Gitu ya. Kalau di kota DBD itu lebih banyak. Kenapa? Karena lebih mudah menular. Dari rumah ke rumah tuh dempet, dekat. Kalau di desa, rumah sawah dulu, baru rumah lagi gitu ya. Mungkin ya tetap bisa ada potensi tertular DBD, tapi nggak akan sebanyak di perkotaan. Gitu loh maksud saya. Ya itu baru satu. Tadi lagi ngomongin apa? Karakteristik of the cities. Ya, karakteristik perkotaannya. Kenapa sih bisa beda distribusi penyakitnya? Terus saya mau ngomongin masalah bullying. Mental health ya, bullying. Bullying pada anak sekolah. Banyak terjadi di kota atau di desa? Di kota. Kenapa? Karena biasanya bullying itu kayak faktor ekonominya juga itu yang jadi permasalahan bullying gitu, Bu. Dan di kota dengan di desa bagaimana masalah ekonominya? Lebih beragam yang di kota. Lebih beragam yang di kota. Disparitasnya pun ya, kesenjangannya pun lebih beragam. Gitu. Itu lagi ngomongin bullying ekonomi, belum lagi bullying yang lain gitu kan. Karena bullying kan bentuknya macam-macam gitu. Itu masalah mental health gitu ya. Dan social health di situ. Gitu. Jadi kita perlu sekali memahami bagaimana karakteristik perkotaan ya, sehingga jenis dan bentuk penyakitnya masyarakat perkotaan itu beda sama masyarakat pedesaan. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau dari prakteknya kesehatan perkotaan yang diatur dalam pemerintah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang undang-undang yang mengatur tentang kesehatan perkotaan gitu ya. Itu range-nya atau ruang lingkupnya ada ruang lingkup klinis. Klinis ini artinya layanan pengobatan gitu ya. Pengobatan, rehabilitasi gitu. Saya nggak tahu kayaknya ini juga masuk ke dalam ranah pencegahan dan promosi kesehatannya, walaupun ini non klinis sebenarnya. Lalu ada planning perencanaan program kesehatan perkotaan dan policy work. Policy work ini artinya adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berlaku di perkotaan, karena ini yang menjadi landasan utama. Kalau nggak ada aturannya ya nggak akan ada program-program buat mengatasi permasalahan kesehatan perkotaan. Nah, tujuannya apa? To improve the health of urban population. Tujuannya satu, untuk meningkatkan derajat kesehatan pada populasi perkotaan. Ingat, kalau saya ngomongin kesehatan, saya ulang-ulang, sehatnya nggak cuma fisik, tapi juga mental dan juga sosial. Gitu ya, mental dan juga sosial. Oke. Kalau sedikit ada sejarah urban health, kenapa kemudian diangkat isunya urban health ini gitu ya. Pertama, ya, di the beginning of 19th centuries, di awal abad ke-19 itu penduduk di seluruh dunia ini hanya 5% yang tinggal di kota. Dulunya tuh padatnya di desa. Dulu we are so traditional gitu ya. Gitu. We were so traditional. Cuma 5% di awal abad 19. Nah, kemudian masuk ke abad 21, meningkat secara drastis sekitar 48%. Itu hampir setengahnya. Itu masyarakat dunia, penduduk dunia tinggal di daerah kota. Ya, jadi kalau kita menguasai permasalahan kesehatan perkotaan, artinya kita mampu menghandle setengah masalah kesehatan penduduk. Gitu ya. Kebayangkan maksud saya. Kemudian PBB memprediksikan di tahun 2050 itu hampir 70% populasi atau 68% ini masih prediksi populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan. Ya, artinya apa? Ya nanti yang tinggal di desa tuh akan semakin sedikit gitu. Makanya ini kaitannya sama, ada saya baca isu kemarin tentang generasi milenial dan generasi Z itu minatnya sangat rendah terhadap pertanian.
Karena kita tahu lahan pertanian hanya bisa ada di daerah pedesaan. Entah itu karena faktor luas lahan, faktor kesuburan tanah kan gitu ya, faktor iklim cuaca gitu ya, dataran tinggi, dataran rendah itu. Nah, kalau misalnya di tahun 2050 semuanya tinggal di kota, 70%, hanya 30% yang tinggal di desa, apakah yang 30% itu mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk atau tidak? Kira-kira. Terlepas kita punya teknologi semacam hidroponik, aeroponik, dan lain-lain, yang kita nggak bisa nanam padi di udara ya nggak? Nggak bisa nanam padi di air gitu. Sedangkan kebutuhan makanan pokok kita tuh nasi. Gitu ya kan? Ada yang bisa hidup tanpa nasi di sini? Nggak ada kayaknya ya. Ya, semuanya butuh nasi. Dan sekarang aja kita udah impor gitu. Ini kalau ngomongin Indonesia. Jadi kok ngomonginnya ke pangan? Ya iyalah, gizi, nutrisi masuk masalah Kesmas nggak? Iya, ini masuk ke dalam isu ketahanan pangan. Jadi kenapa sih masalah kesehatan kota itu penting gitu? Karena ini di tahun 2050 nanti berapa tahun lagi tuh? 30 tahunan lagi gitu ya. Kita udah umur berapa ya? 45 tahun, 50-an ya. Anak cucu kita nanti akan mengalami gitu ya bahwa akan banyak yang tinggal di kota, mungkin apartemen udah lantai 100 kali ya gitu. Karena saking lahannya sempit, kemudian penduduknya banyak, akhirnya dibikin tempat tinggal yang bertingkat. Nah, ini adalah persentase penduduk daerah perkotaan. Ini saya ambil dari data BPS, Badan Pusat Statistik, yang kemudian dianalisis lagi oleh Kata Data ya dengan data box. Nah, kita bisa lihat di tahun 2020 sampai dari tahun 2010 sampai 2020 aja deh misalnya ya. Ini penduduk perkotaan udah 50% loh di tahun 2010. Ya. Ya, padahal di tahun 2003 itu masih 48 dunia gitu ya. Di Indonesia ternyata udah 50% yang tinggal di kota. Kemudian 2015 ini naik sekitar 52-53%. Di tahun 2015, jeda 5 tahun. Di tahun 2020 naik lagi hampir 60%, kisar 57-58%. Dan prediksinya di tahun 2025 ini udah 60%. Jadi kayaknya ya prediksinya PBB nih sebelum nyampe 2050 kayaknya udah mencapai 70% gitu. Penduduk dunia tinggal di perkotaan. Bisa kebayang semakin padat berebutan lahan, itu baru lahan, belum berebutan pangan. Ya, sekarang pangan yang udah mulai langka apa? Minyak goreng. Walaupun sebenarnya bukan pangan utama ya, tapi karena budaya masyarakat kita terbiasa mengolah makanan dengan digoreng gitu ya, ditumis. Jadi seolah-olah minyak adalah kebutuhan pokok. Iya. Nah, dan di tahun 2035 prediksinya nanti itu sudah mencapai 65 atau bahkan 67%. Ya, hampir 70%. Ini 2035. Padahal prediksinya PBB nih di tahun 2050 gitu. Jadi akan bisa lebih cepat gitu ya. Terus kalau makin padat gimana ya? Kebayanglah sama kita sendiri. So, dari data tadi, why then, ini pertanyaan besar ya. Should we concern ourselves with cities and their relationships to population health? So, maka kenapa kita harus concern, kita harus perhatian ya kepada kondisi perkotaan dan hubungannya kondisi perkotaan tersebut terhadap kesehatan populasi ya, karena setengah lebih populasi kita adanya di kota gitu. Maka tadi yang saya bilang, kalau kita mampu mengatasi permasalahan kesehatan perkotaan, artinya kesehatan penduduk setengahnya bisa teratasi gitu. Nah, ini alasannya ya. The health of urban populations contribute increasingly to overall population health worldwide. Tadi jelas ya,
kondisi kesehatan populasi perkotaan itu berkontribusi secara meningkat gitu ya terhadap kondisi keseluruhan kesehatan masyarakat dunia, populasi dunia. Nah, maka therefore gitu ya, factors that influence health in cities gain in important influencing global population health. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat perkotaan itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan populasi secara global. Gitu. Tadi landasannya tadi banyak banget ternyata yang tinggal di kota gitu ya. Kemudian second, as more of us live in urban areas. Nah, karena kebanyakan dari kita itu tinggal di daerah kota, so it becomes increasingly likely that aspect of the urban environment in which we live will affect our health. Karena kebanyakan kita tuh tinggalnya di kota, maka ya aspek dari lingkungan perkotaan itu sangat memungkinkan untuk berdampak pada kondisi kesehatan kita. Nah, urban environment-nya apa aja sih yang dimaksud? Nah, definisi urban environment itu ada physical environment, lingkungan fisik, social environment, ya ada lingkungan sosial, dan ada tentang availability of and access to health and social services. Nah, ketersediaan dan akses terhadap layanan kesehatan dan pelayanan sosial. Ini empat apa tiga? Tiga aspek ini yang akan kita bahas berikutnya. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Sampai sini jelas? Jelaskah? Ini Jelas, Bu. diemnya jelas apa diemnya bingung? Saya terlalu cepat? Tidak? Clear enough ya? Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Urban physical environment. Ya, kondisi kesehatan fisik. Lingkungan fisik di perkotaan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan fisik di perkotaan? Nah, physical environment atau built environment gitu ya. Built environment itu lingkungan bangunan, air kok air sih, udara, air ya, water quality, kualitas air, noise level, sampai noise level, tingkat kebisingan, parks, apa parks? Pertamanan gitu ya, taman-taman ya, ruangan terbuka, dan climate conditions in cities ya, yang termasuk physical environment tuh ini climate condition in cities. Climate condition ini adalah kondisi climate tuh iklim ya. Kalau iklim kan iklim apa cuaca ya? Iklim ya. Iklim perkotaan sama pedesaan beda kan? Tadi kan udah ada yang bilang desa tuh masih adem gitu kan, kota tuh panas gitu. Ya, karena ini kondisi physical environment-nya. Nah, yang tadi saya sebut-sebut ini berkaitan sama penyakit-penyakit tertentu loh, baik penyakit fisik maupun penyakit mental dan sosial gitu ya. Nah, human built environment can influence both physical and mental health. Nah, yang saya bilang kondisi fisik lingkungan fisik di perkotaan itu mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik penduduknya. Nah, ini contohnya nih. Yang kondisi kesehatan fisik ini disebutkan beberapa contoh seperti asma and other respiratory conditions. Asma sama kondisi masalah kesehatan pernafasan lain, ISPA, bronkitis, TB, masuk ya. Itu masuk kaitannya sama apa? Air quality. Ya enggak? Air quality, air pollution ya. Air pollution. Kalau kita ngomongin polusi udara, air pollution, tolong ditanamkan dalam benak kalian, enggak cuman materi kimia saja yang ada di udara, tapi juga kontaminan biologis seperti virus dan bakteria. Ya.
karena itu masuk ke dalam air pollution. Kondisi udara yang sudah terkontaminasi oleh zat yang bersifat biologis, kimia maupun fisik itu sudah disebut sebagai polusi gitu kan? Ya, so penyakit-penyakit pernafasan itu sangat berkaitan erat dengan kondisi kualitas udara di perkotaan. Injuries. Nah, injuries ini kaitannya sama apa? Noise level. Ya, noise level. Kenapa bisa? Contohnya kebisingan itu bikin injuries, bikin cacat. Ya, ya enggak? Deaf. Ya, dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian psychological distress juga. Noise level itu bisa menyebabkan stres secara psikologis. Kita lebih nyaman tinggal di area yang berisik atau di area yang tenang, nggak banyak suara. Lebih nyaman mana? Yang tenang kan? Nah, karena mempengaruhi psychological distress. Sama child development, ternyata bahkan sampai pengaruhnya kepada perkembangan anak. Ya, tumbuh kembang anak. Ini dipengaruhi oleh physical environment. Kemudian itu masih physical sama mental health. Kemudian ada lagi masalah tentang specific feature of built environment ya. Fitur-fitur yang lebih spesifik dalam lingkungan fisik di perkotaan ya, itu termasuk density of development, kepadatan pembangunan. Ya, di mana-mana bangun ya enggak? Macet di mana-mana, ngaruh enggak ke masalah kesehatan mental? Ya iyalah, orang capek di jalan, ya kan? Itu ngaruh loh ke kesehatan mental. Kemudian mix of land use, percampuran penggunaan lahan yang harusnya ada area terbuka dipakai semua buat pemukiman, gitu. Yang harusnya area terbuka olahraga dipakai buat gedung-gedung tinggi misalnya ya. Kemudian scale of streets ya, skala jalan-jalan, aesthetic qualities of place ya, keindahan kualitas dari tempat-tempat yang gedung-gedung tinggi itu. Kemudian connectivity of street networks, ini penting juga konektivitas ya. Ini kaitannya sama transportasi ya, kaitan sama transportasi. Ternyata masalah transportasi secara tidak langsung juga berdampak pada aspek kesehatan secara fisik maupun mental. Fisiknya masuk ke dalam K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, karena kebanyakan orang menggunakan jalan dan fasilitas transportasi itu untuk mobilisasi, ya enggak? Entah dia sekolah atau bekerja gitu kan. Nah, aspek itu yang masuk ke dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Dan nah, ini semua ini may affect physical activity. Ya, jadi semua ini yang ada di kota sangat berdampak pada kondisi fisik gitu ya. Nah, kemudian aktivitas fisik yang rendah pada masyarakat perkotaan, kalau kotanya sudah highly sustainable, sudah facilitated full gitu ya, aksesnya gampang, ojek di mana-mana gitu. Kan kita sekarang ke Indomaret depan aja naik motor gitu kan ya. Terus teknologi sudah maju gitu kan, membuat orang semakin berkurang geraknya, aktivitas fisiknya. Nah, jelas rendahnya aktivitas fisik pada seseorang itu adalah faktor risiko yang sangat mempengaruhi penyakit kardiovaskular. Tahu nggak kardiovaskular? Hipertensi. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Udah belajar epi penyakit tidak menular? Yang belum saya panggil siapa? Siva Sarifah? Ada? Siva Sarifah? Iya, kenapa Bu? Contohnya cardiovascular disease, penyakit kardiovaskular apa aja sih Pak? Siva. Gagal jantung kali ya Bu? Gagal jantung. Oke, terus apa lagi? Tisa Tiara? Jadi nih, sebelum belajar urban health, pengetahuan kalian terhadap penyakit-penyakit yang menular tidak menular minimal ya, itu harus sudah mantep gitu. Ya,
mekanisme penularannya gimana. Kalau yang tidak menular tuh bagaimana riwayat alamiah penyakitnya gitu. Sebenarnya harusnya udah mantap. Saya nggak tahu kenapa ditaruh di semester 4. Tapi penyakit tidak menular udah dapet ya? Apalagi udah kan? Nah, iya, harusnya udah bisa. Apalagi penyakit tidak menular? Stroke, Bu. Stroke. Kemudian kanker. Terus Ronaldi. Ada nggak Ronaldi? Ada, Bu. Ronaldi, apalagi penyakit tidak menular? Penyakit kardiovaskular. Stroke, Bu. Tadi udah kayaknya stroke ya? Oh, Stroke, udah. oke, stroke nggak apa-apa. Bukan stroke ya. Stroke Iya, Bu. itu yang bon belanjaan tuh namanya stroke. Kalau penyakit apa? Pakai O yang nyebutnya ya stroke ya. Pakai O ya. Bukan stroke. Oke, bacanya pakai O, stroke. Nah, terus karena dia bahasa Inggris terus kita Indonesiain gitu. Fania, ada Fania. Halo Fania, apalagi Fania penyakit kardiovaskular? Henti jantung. Henti jantung udah tadi gagal jantung. Henti jantung, gagal jantung, tekanan darah tinggi. Ya. Tekanan darah tinggi ya, hipertensi ya tadi sudah saya bilang. Dan misalnya ada lagi penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, tapi physical inactivity ini atau kurangnya aktivitas fisik ini nggak cuman berdampak pada penyakit tidak menular, tapi juga berdampak pada apa? Bukan cuma berdampak pada penyakit kardiovaskular ya, tapi juga berdampak pada penyakit tidak menular yang lain. Contohnya orang yang malas gerak kemudian dia makan dengan asupan yang cukup atau melebihi angka kecukupan gizi harian, misalnya kan lama-lama kan akan terjadi penumpukan energi ya. Dan penumpukan lemak ya artinya apa? Lama-lama akan terjadi obes gitu ya. Kelebihan berat badan ya, obesitas. Overweight, obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2 tuh kalian harus sudah hafal tuh. Ya, kategorinya berapa IMT-nya. Nah, kemudian dari overweight itu atau obesitas itu akan menjadi risiko apa? Misalnya diabetes mellitus. Ya. Tahu DM? Tahu DM? Diabetes mellitus tahu ya? Iya. Iya, dan banyak penyakit tidak menular lainnya. Nah, dan semuanya ini kalau kalian pelajari di penyakit tidak menular adalah penyebab kematian tertinggi di perkotaan. Gitu ya. Kalau penyakit menular, jadi gini, kalau penyakit menular, nyamuk lebih banyak membunuh manusia dibandingkan ikan hiu di laut. Percaya nggak? Percaya. Kaitannya apa sama penyakit DBD, ya kan? Udah, dan penyakit vektor nyamuk lainnya gitu. Nah, lalu yang menjadi penyebab kematian tertinggi adalah penyakit jantung koroner, ya. Penyakit jantung koroner, kanker dan diabetes. Yang itu adalah masuk bagian penyakit kardiovaskular. Jadi masyarakat perkotaan ini sangat terancam gitu ya oleh masalah penyakit menular dan tidak menular. Kemudian urban infrastructure determines how a city provides water, dispose of garbage, and provides energy. Jadi infrastruktur perkotaan itu menentukan bagaimana sebuah kota menyediakan layanan air bersih, lalu pembuangan sampah. Ingat manusia tuh menghasilkan sampah ya. Jadi aspek esmas tuh luas sekali, bahkan sampai ke pengolahan sampahnya pun perlu diperhatikan. Karena apa? Ternyata berkaitan sama penyakit gitu ya. And provides energy, dan juga tentang penyediaan energi. Energi ini kaitannya dengan apa? Polusi udara gitu yang tadi sudah dibilang ya, penggunaan bahan bakar gitu. Nah, semuanya ini kaitan erat dengan polusi. Polusi air, polusi udara kaitannya dengan sampah dan kaitannya dengan buangan pembakaran kendaraan bermotor dan pabrik ya. Dan juga kalau polusi tanah itu kaitannya dengan
pembuangan sampah. Ya, polusi tanah, pembuangan sampah dan limbah masuk ke dalam polusi tanah. Nah, selain itu belum kelar nih, ternyata masalah physical environment ada lagi loh teman-teman. Apalagi ternyata the vulnerability of urban structures itu masuk juga kepada natural of or human-made disasters. Jadi masyarakat kota juga terancam dengan bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Bencana alamnya seperti earthquake, gempa bumi. Ya, tanah longsor dan banjir itu masuk ke dalam human-made disaster. Karena kaitannya dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan keharusannya. Jadi kan kalau semakin sedikit lahan untuk area hijau, maka akan semakin sedikit penyerapan air gitu ya. Kalian sudah belajar kan di sekolah gitu. Nah, ini jadi bencana-bencana alam pun lebih sering terjadi di perkotaan. Walaupun sekarang sudah banyak juga terjadi di desa karena kayak misalnya di Kediri itu udah banyak pabrik ya. Udah banyak pabrik gitu. Pabrik-pabrik yang kadang tidak bertanggung jawab terhadap pembuangan limbahnya gitu ya. Hingga ternyata nantinya menimbulkan kontaminasi, polusi. Kemudian kalau yang lainnya adalah yang lahannya harusnya dipakai buat pertanian, daerah serapan air, kemudian kurang daerah serapan air, akhirnya banjir, tanah longsor dan lain-lain. Gitu ya. Seperti itu. Itu physical environment. Kompleks ya? Kompleks sekali. Sekarang kita masuk ke dalam social environment. Ada yang mau tanya dulu tentang physical environment, lingkungan fisik perkotaan? Cukup jelas? Sekarang tentang, ingatin saya tadi kita mulai 3:30, kita selesai jam 5 lah ya. Selesai jam 5 ya. 90 menit nggak apa-apa lah. Atau 100 menit jam 5 lewat dikit gitu ya. Tolong ingatin saya nanti ya PJ-nya. Ada urban social environment. Nah, urban social environment ini masuknya kemana sih? Ya, social environment, lingkungan sosial. Kita nggak ngomongin fisik lagi, tadi kan tanah, air, udara, dan lain-lain udah kita bahas. Sekarang kita ngomongin tentang social environment-nya. Ternyata apa? Modern living. Ya, modern living tuh kehidupan modern. Nah, ternyata mengkonfrontasi stimulus atau rangsangan ketidaksenangan ketidaksenangan dengan kondisi orang yang lebih sejahtera daripada kita, iri hati gitu ya. Enak banget dia bisa makan enak, saya makannya cuma ini aja gitu. Kemudian dia habis beli gadget baru, saya gadgetnya udah retak-retak gitu ya. Kemudian itu kan masuk ke mental health ya, gitu. Makanya sebenarnya gini loh, apalagi sekarang sudah sangat lazim sekali orang pamer di sosial media gitu kan ya. Dan biasanya yang suka pamer di sosmed itu kan orang kota ya. Atau yang akungnya tinggal di kota gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan kesenjangan sosial sebenarnya. Kaitannya apa? Social environment ini mostly related dengan kondisi kesehatan mental. Ya. Nah, ini ternyata bisa menjadi deviant behavior gitu. Penyakit hati ya. Penyakit hati ini bisa bikin poor health secara mental, dan juga kadang kalau sudah masuknya ke ranah depresi itu bisa ngaruh ke physical health gitu. Belum lagi kita ngomongin aspek spesifik seperti di ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan balita misalnya ya. Ibu hamil melahirkan anak dengan sesar dan pervaginam, dibilang yang sesar itu bukan perempuan gitu kan.
perempuan tuh harusnya lahir normal, bukan ibu sejati gitu kan. Terus sampai misalnya ada bullying di medsos gitu, kemudian menyusui tim ASI eksklusif, tim susu formula misalnya. Terus modernisasi dalam cara mendidik anak. Itu semuanya masuk ke dalam social environment. Kemudian juga ada permasalahan tentang baby blues saat setelah melahirkan bayi pada perempuan, ya. Kondisi baby blues itu sangat dipengaruhi oleh social environment. Nah, itu masuk ke dalam aspek kesehatan mental, ya. Yang kalau misalnya nggak bisa si ibu yang setelah melahirkan itu baby blues, nggak bisa coping, nggak bisa mengatasi masalahnya dia, dan nanti akan berlanjut kepada depresi. Kalau udah depresi itu lebih parah lagi tingkatannya, yang kadang-kadang karena tidak didukung oleh lingkungan terdekatnya, bahkan misalnya oleh ibunya sendiri gitu, oleh mertuanya sendiri, disalah-salahin cara ngurus anak segala macam gitu kan. Itu kadang permasalahan sosial yang kompleks. Nah, kemudian limited social support yang tadi saya bilang may predispose persons to poorer coping at adverse health. Jadi kalau misalnya kita hidup sebagai makhluk sosial ini punya keterbatasan dukungan dari orang lain, nggak banyak yang ngedukung kita nih dalam menjalani kehidupan. Kalau misalnya kamu misalnya dalam dunia pendidikan nggak ada dukungan buat support buat belajar online, misalnya dapat dapat jatah kuota hariannya dikit, terus misalnya apalagi ya, artinya tidak dapat dukungan yang kuat dari lingkungan sosial, itu bisa menyebabkan seseorang punya daya adaptasi dan daya menyelesaikan masalah yang rendah. Jadi dia nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri. Akhirnya apa? Ngaruh ke mental health, gitu ya, ngaruh ke mental health, stres, burnout, gitu ya. Yang kalau parahnya tadi sampai depresi. Nah, depresi itu berbagai macam, ya. Depresi itu berbagai macam, tergantung dia menyerang ke siapa. Urban population characterized by high population density are at higher risk of transmission of biological organism. Nah, ini pun social environment ternyata juga bisa menjadi penyebab dari mudahnya penularan penyakit yang dibawa oleh organisme biologis seperti virus ataupun bakteri. Tadi kita udah ngomong. Terus kayak COVID. COVID tuh dalam 2 tahun lebih ini kan kita lihat sangat tersentralisasi di perkotaan, ya enggak? Coba kamu main ke desa-desa nanya COVID, apa sih itu COVID? Jangan-jangan mereka nggak tahu gitu kan. Atau bahkan kayak nggak terjadi apa-apa. Ada yang pernah ngalamin? Ya maksudnya nggak terjadi apa-apa bukan karena orangnya cuek, tapi emang penyakitnya nggak ada di sana gitu. Ya, kan beda kalau sama kayak orang Tangsel, orang Jakarta yang males pakai masker segala macam, kasus ya tinggi gitu. Dia nggak prokes ya nggak prokes gitu. Tapi beda maksudnya di desa tuh kayak ya emang nggak ada penyakitnya gitu. Ya kenapa? Karena ternyata karakteristik kepadatan penduduk itu yang menyebabkan mudahnya transmisi penyakit menular dari orang ke orang gitu ya, dan mobilisasinya juga tinggi kan, ke orang kota kan, dalam sehari dia bisa mengunjungi beberapa tempat, dia bisa ketemu sama banyak orang gitu. Nah, lalu ada hal lain yang menjadi contoh dari permasalahan social environment di perkotaan. Ini dicontohkan oleh si penulis dalam buku tentang media representations of suicide. Kadang ada misalnya media yang menyebarkan informasi tentang bunuh diri. Ya, bunuh diri. Ada kasus bunuh diri loncat dari apartemen ini. Pernah dengar beberapa waktu yang lalu perempuan loncat dari lantai 8 apartemen Jakarta Selatan. Tahu? Nah, terus kayaknya kok kita kayak
udah mulai familiar gitu ya sama info-info bunuh diri, info-info pembunuhan, info-info kekerasan gitu ya. Dan itu mostly terjadi di perkotaan. Itu secara tidak langsung membentuk persepsi masyarakat perkotaan bahwa suicide itu sudah lazim loh. Bunuh diri itu udah lazim terjadi loh. Gitu ya. Kekerasan itu, pembunuhan itu sudah lazim terjadi loh. Dan ketika seorang menganggap bahwa itu adalah hal yang lazim, itu sudah masuk ke dalam masalah kesehatan mental. Ya, gitu. Ya, jadi ternyata ada loh pengaruh dari media, walaupun kita nggak ngalamin nih karena kita sering nonton, sering lihat gitu ya. Jadi, oh ternyata ngaruh loh gitu. Nah, kemudian itu masalah media representation dari social environment. Lalu spatial segregation, perbedaan apa? Perbedaan ras dan etnis atau suku, ya. Kemudian ada perbedaan sosioekonomi. Itu juga sangat mempengaruhi menjadi penentu dari kondisi kesehatan kita. Ini ngomonginnya tentang akses terhadap pelayanan kesehatan, tapi nanti sih. Ya, ini lebih ke apa ya? Inequality in distribution of income and other resources may in and of itself shape health through multiple mechanism. Jadi kalau misalnya ada inequality itu ketidak apa? Bukan ketidaksamarataan. Equality apa ya? Ketidakadilan. Adil tuh justice. Inequality itu ada perbedaannya sebentar. Saya lupa. Kayak diskriminasi itu masih. Inequality, ketidaksetaraan, ketidaksetaraan, ya, ketidaksetaraan dalam pendapatan, penghasilan gitu ya, atau sumber daya yang lainnya itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seorang. Ternyata, oh kondisi ekonomi seorang tuh mempengaruhi kondisi kesehatannya gitu. Kenapa? Karena ternyata mereka tuh nggak cuman kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, tapi juga mereka dapat stigma. Bahkan dulu ya, sebelum ada JKN, itu ada istilahnya orang miskin nggak boleh sakit. Kenapa? Karena kalau berobat itu mahal, nggak bisa bayar. Ya, jadi orang miskin nggak boleh sakit karena berobat itu mahal. Begitu katanya. Nah, di sini ada tentang urban health dan social services. Ini masuk ke dalam health services juga. Ya, jadi banyak kota itu terkarakteristik dengan tajamnya kesenjangan. Nah, kalau tadi inequality itu adalah ketidaksetaraan, beda ya maknanya. Kalau disparities itu kesenjangan, ketidaksetaraan itu lebih kepada apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Kalau disparities itu lebih kepada perbedaannya, ya, kesenjangan. Kesenjangan dalam hal apa? In wealth. Wealth itu dalam kesejahteraan antara tetangga, gitu. Jadi kalau misalnya kayaknya jarang ya, misalnya kalau perumahan dengan kondisi strata ekonomi yang sama semua, kayaknya jarang ya. Pasti ada yang kurang banget gitu, ada yang kaya banget gitu ya. Kalau biasanya distribusi di perkotaan seperti itu. Kecuali dia masuk ke dalam perumahan elit. Kalau perumahan elit itu kayak di Pondok Indah gitu ya. Di Tangsel tuh perumahan elit kayak di Bintaro ya. Bintaro yang elit ya. Bintaro, terus Sawangan juga sekarang udah masuk elit dikit ya, Sawangan. Sawangan mana tuh? Sawangan mah Depok bukan Tangsel. Tangsel Bintaro ya, ke sana lagi tuh. Yang masuk ke kawasan elit itu baru ada sedikit kemiripan dari strata ekonomi, tapi kebanyakan kota itu sangat gap-nya jauh gitu, disparitasnya sangat jauh. Nah, disparitas ini, kesenjangan ini yang sangat sering berhubungan dengan kesenjangan availability and quality of care. Jadi, karena kesenjangan ekonomi itu yang menjadi penyebab dari kesenjangan kemampuan si masyarakat perkotaan untuk mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Ya, pelayanan sosial kayak apa? Ya, pernah nyimak di medsos nggak? Yang orang ke bank
pakai baju lusuh gitu ya, pakai sendal jepit, terus yang nggak dilayanin gitu. Itu baru dari tampilan fisik gitu kan. Belum lagi dari ya benar-benar dia nggak punya uang gitu. Padahal dia orang kaya misalnya, tapi pakai pakaiannya seperti itu. Atau bahkan kita sendiri kadang suka menjustifikasi orang lain berdasarkan apa? Berdasarkan strata ekonominya kan. Ya, oh dia banyak duit nih, gue temenin kali aja gue sering dijajanin gitu. Kan itu udah masuk ke dalam apa ya? Take advantage in someone which has more better wealth gitu ya. Kita ngambil manfaat dari orang yang kita anggap memiliki kesejahteraan lebih tinggi daripada kita. Nah, itu kan ngomonginnya disparities di dalam sosial ya. Nah, care-nya lagi, pelayanan yang lebih penting lagi adalah pelayanan kesehatan. Ini sekarang aja udah ada JKN, itu masih ada disparitas. Orang yang punya uang lebih, dia akan lebih milih menggunakan asuransi swasta, ya enggak? Karena nggak usah datang dulu ke puskes minta rujukan, ngantri panjang-panjang gitu loh. Tinggal datang aja ke rumah sakit yang dia mau, ya habis itu tinggal dibayar sama asuransinya gitu kan. Ya, walaupun bayar premi bulanannya jauh lebih mahal, bisa ratusan ribu sampai jutaan gitu. Tapi nggak masalah karena dia mampu gitu. Beda dengan orang yang pas-pasan, maksudnya JKN-nya aja masih ditanggung pemerintah. Misalnya kan ada ya yang JKN PBI ya, penerima bantuan iuran ya. Mau nggak mau ya dia kalau sakit berobat ya ngandelin itu gitu, ngantri aja di Vaskes 1, datang dari subuh, terus rujukan ke rumah sakit, harus ngambil antrian sebulan sebelumnya dan lain-lainnya. Itu kan maksudnya itulah keterbatasan akses yang masih belum bisa diatasi oleh negara kita. Negara kita sudah mampu mengatasi mengenai biaya, ya. Oke, you can get it free gitu. Kita bisa dapat akses pelayanan kesehatan gratis, but with lower quality gitu kan, tapi dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan pelayanan kesehatan di vaskes swasta yang lebih mahal misalnya. Itu kan udah ada disparitas, ya enggak? Udah ada disparitas kayak gitu. Nah, ini ya tadi yang saya bilang ya, low income urban resident continue to face significant obstacles in finding health care both in wealthy and less wealthy countries. Jadi ternyata ini tuh sama aja baik di negara berkembang maupun di negara maju. Wealthy ini maksudnya negara maju, oke? Less wealthy ini negara kurang maju. Jadinya negara sejahtera dan kurang sejahtera gitu ya maksudnya ya. Ini bahasanya lebih halus. Ya, jadi itu artinya kita bisa terbuka bahwa permasalahan kesehatan perkotaan tuh banyak ya. Udah mulai ngeh dan udah mulai aware, itu loh pentingnya. Selesai? Ada yang mau ditanya? Silakan. Saya cuma 14, tapi kenapa saya ngomong lama banget? Saya jelasin panjang banget ya, 100 menit. Sorry. Tapi jelas ya? Saya tutup. Jelas ya, saya stop share dulu. Saya stop share. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya? Berbelit-belit, berlibat-libat? Atau jelas? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Sudah jam 5:08. Kita masih punya 2 menit lagi kalau misalnya kita ngitung 100 menit ya. Silakan dijawab, boleh by chat, boleh on speaker, sudah jelas, sudah cukup, atau apa, supaya saya tahu maksudnya kalian paham atau enggak. Ini karena nih kameranya mati semua coba. Yang nyala tuh cuma Delina, Sri, Wulandari, sama Tias baru nyala. Yang lain mati semua. Ini pada dengerin apa enggak nih? Apa saya ngedongeng? Halo. Dengar, Bu. Dengar Solihin. Terus Dengar. jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, benar ya. So, minggu depan kita kuis ya, sebelum mulai kuliah materi berikutnya, saya akan berikan kuis soal, beberapa soal yang perlu dijawab berdasarkan materi hari ini yang saya jelaskan. Baik itu ada di slide maupun ada di penjelasan saya secara lisan gitu ya. Beberapa menit awal aja kuisnya. 10-15 menit pertama lah.
Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ibu, Mm-mm. maaf terkait tugas klasifikasi kota itu dikerjakan di mana ya, Bu? Kamu cari aja. Catat entah kamu bikin di Word atau di apa gitu ya. Tapi minggu depan kita akan diskusikan. Saya akan tanya satu-satu gitu. Ya. Oke, Bu. Baik. Nah, terima nggak kasih. usah dikumpulkan, nggak apa-apa. Tapi akan saya tanya satu-satu. Silakan cari klasifikasi kota dari kota kecil sampai kota megapolitan itu di Indonesia, kategorinya kota-kota apa saja yang termasuk ke dalam ke-6 kategori tersebut. Gitu ya, Mbak Diva ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Atau ini tidak ada yang mau on cam lagi atau sudah lelah? Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan. Ini tolong direspons ya, tolong direspons. Gitu. Karena masuk ke dalam attitude ya. Saya ngomong ini kayak nggak ada yang dengerin jadinya gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.